Aku nggak bohong bang. Nggak lama emak keluar dari rumah, kemudian Mbak Parni juga keluar membawa karung dan parang panjang. Aku menyaksikan sendiri bagaimana ia pulang dengan membawa karung yang mengeluarkan darah dengan susah payah. Dia seperti psikopat bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang sudah membuka video ini. Dan alhamdulillah ya, ini kita sudah masuk pada episode atau part keempat ya. Part keempat, dan ceritanya memang bersambung karena naskahnya panjang. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin langsung baca sumber novelnya, nanti saya cantumkan linknya di kolom deskripsi ya. Kalau misalkan ingin ini terlalu lama ini cerita yang melalui video ini, boleh nanti lewat linknya ya. Gak usah lama-lama, kita lanjut aja ke ceritanya. Tak tak tak, suara pisau yang beradu dengan talenan membuat Tono yang masih kecil itu terbangun. Kaki kecilnya yang hendak melangkah ke dapur, tapi sebuah tangan menahannya. "Kak, Tono mau ketemu ibu," katanya Tono dengan memelat. "Jangan deh, ntar ibu marah." Tahan Tina, ya kakak perempuannya itu. "Tono haus kak." Tina tampak ragu dan kemudian nampak berpikir, tapi nggak lama ia kemudian mengangguk. "Tunggu ya dek ya, kakak ambilin," janji Tina. Gadis yang kecil berambut panjang itu akhirnya turun dari ranjang dan melangkah pelan menuju dapur. Masih dengan bunyi tak 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 pisau, ya, suara pisau yang terdengar begitu lantang, begitu kerasnya. Rasa ragu memulai melingkupi jiwa kecilnya, apalagi saat bau anyir begitu kuat menusuk indera penciumannya. Kemudian tok tok tok, Tina mengetuk pelan pintu yang jadi penghalang antara dapur dan ruang tengah. Takut ibunya marah karena pesan ibu ya, saat ia di dapur nggak ada satu orang pun yang boleh masuk. "Siapa?" katanya mamanya dengan suara yang membentak. Tina bu," jawabnya dengan suara yang bergetar. "Mau apa? Ingat ya pesan ibu, jangan masuk dapur sebelum ibu selesai masak." Tina bergeming. Saat itu suara azan subuh juga sedang berkumandang merdu. "Jadi bu, adik Tono mau minum," dengan suara pelan. Ia sekarang takut pada ibu. Ibu semenjak jualan daging menjadi sangat misterius dan suka marah-marah. "Bentar, ibu ambilkan," katanya ibunya. Tina menunggu dengan rasa khawatir. Saat pintu terbuka, mata kecilnya menangkap pemandangan yang mengerikan. Darah dari daging begitu banyak dan ditampung di satu baskom besar. Kemudian sedangkan dagingnya dicincang kecil-kecil dalam satu baskom yang berbeda, dipisahkan gitu. Ia sempat melihat usus di lantai dan sisa-sisa darah. Pakaian ibunya penuh bercak darah, cipratan darah. Meski ibunya membuka pintu hanya sedikit, tapi Tina bisa melihat jelas apa yang diperbuat oleh ibunya. Seketika perutnya mual, apalagi saat aroma anyir darah begitu tajam hingga menusuk ke hidungnya Tina. Tina menutup hidungnya dan menerima air yang diberikan oleh ibunya. "Nih, dah lanjut tidur sana. Ibu mau masak, besok ibu belikan jajan yang banyak. Tapi ingat ya, jangan bicara sama siapa-siapa apa yang ibu lakukan di dapur. Janji ya? Kalau tidak," sambil mengancam. Iya bu." Tina segera berbalik dan kemudian melangkah cepat menuju kamarnya. Jantungnya berdetak kian cepat. Sungguh pemandangan yang sangat menakutkan itu. Apalagi saat itu Tina melihat kepala yang terpampang dalam panci besar dengan mata yang melotot. "Hih, serem," katanya. Jadi Parni hanya menghela napas pelan. Ia tahu perbuatan yang sedang ia lakukan ini salah, tapi ya mau bagaimana lagi. Sambil kembali duduk di bangku kecil dan kembali memotong daging, hentakan-hentakan pisau yang membuat jantungnya berpacu kian cepat. Bulir bening jatuh begitu saja. Ia menangis dengan menangis kecil gitu. "Maafkan aku ya Tuhan," lirih Parni disela isakan dan sesak yang gak terkira. Kemudian di tempat lain, sejak semalaman Sari susah untuk memejamkan mata. Rasa khawatir begitu membuncah karena mamanya nggak kunjung pulang. Pagi ini Diman, kakak tertuanya bersama Dewi, ya iparnya, sudah ada di rumah. Mereka sengaja datang pagi-pagi sekali setelah mendapat telepon dari si Sari bahwa mamanya mereka nggak pulang dan susah dicari. "Ini semua salah kamu, Dek,"
Gimana ceritanya Mama bisa pulang sendirian? Diman menatap adiknya dengan tajam. Sari juga menunduk dengan rasa takut. Iya kak, tapi kakak kan tahu gimana sikap Mama sama Mbak Parni. Kasar dan gak manusiawi. Mbak kira wajar Mama begitu benci dengan Parni. Harusnya ia bisa bawa diri, bekerja kek, jualan kek, bukan malah minta-minta dan melas. Dewi ikut menyela. Mbak Dewi kan tahu Mbak Parni itu anaknya banyak, mana bisa ditinggal kerja lama-lama. Mana Bang Gito kan sakit. Sari masih menghela napas, meski sebenarnya ia menaruh curiga pada Parni. Ah, jangan lebay. Hari gini kalau mau manja-manja kapan mau maju? Jangan ngarep sama orang deh gitu. Dewi menarik kursi yang ada di sampingnya dan kemudian duduk dengan satu kaki ditaruh di atas kaki satunya. Contoh Mbak nih, punya anak juga, tapi ya tetap bekerja. Lagian Parni juga kan gak tua-tua amat kok, masih bisa lah cari kerjaan yang lebih layak daripada mulung sampah. Kali ini ucapan Dewi benar-benar membuat ngilu hati Sari. Bagaimana jika suatu saat nanti Parni mendengar langsung ucapan iparnya itu dan Dewi jadi bahan baku dari gulai daging yang kini sedang diminati oleh warga sekitar. Mbak Dewi nggak takut ya kalau misalkan omongannya kedengaran langsung dengan Mbak Parni? Ucap Sari dengan terbata. Dewi mengernyit dahinya. Salah satu alisnya terangkat heran. Nggak lama terdengar kekehan darinya. Kemudian ketawa. Kok malah ketawa Mbak? Tanya Sari. Diman suaminya pun nggak kalah heran. Apa yang mau ditakutkan dari seorang Parni? Untuk makan saja dia susah, nggak guna. Makin mencela ini kakaknya nih. Pus, mah jangan gitu, gak baik. Kita kesini kan mau mencari Mama, bukan mau menghina Parni. Diman menampi ucapan Dewi dengan lembut. Halah Pah, Mama itu bukan gak tahu ya. Papa sering mampir ke rumahnya Parni kan dan memberikan sembako serta uang jajan untuk anak-anaknya kan, iya kan katanya. Kenapa Papa bohongi Mama gitu? Diman kemudian terdiam, otaknya berpikir keras, dari mana sebenarnya istrinya ini bisa tahu. Sudah, kalian bisa lanjutin pertengkaran. Sekarang kita cari Mama dulu, dan dari semalam nggak pulang, apa kita lapor polisi saja? Sari tiba-tiba menyela. Belum 2 kali 24 jam pasti susah karena Mak baru hilang tadi malam. Apa semua keluarga sudah ditelepon? Tanya Diman kepada Sari. Sudah Bang, semua bilang nggak tahu. Apa jangan-jangan yang tadi malam itu? Sari menggidik ngeri seraya mengusap tengkuknya. Apa sih dek? Ngomong apa? Ngomong tuh yang jelas gitu, jangan setengah-setengah. Tadi malam tanpa sengaja Sari lihat bayangan putih lewat, persis seperti Mak. Apa Mama mungkin sudah meninggal Bang? Mata Sari berkaca-kaca. Diman terperanjat. Ia lalu berdiri dan menarik tangan Sari. Langsung ditariknya. Kira kita ke rumah Gito sekarang. Kita cari Mama ke sana, ajak Diman. Tapi Sari menyentak tangannya. Tubuh gadis itu seketika gemeter. Masih teringat jelas sosok Parni yang membawa karung besar dengan lelehan darah dan parang panjang. Wajah Parni dengan lototan waspada seperti hendak memangsa. Sari nggak ingin berurusan dengan iparnya itu. Bisa jadi itu emak, dan kalau ia tersinggung tentulah Sari yang jadi korban berikutnya. Serem. Aku nggak mau ke rumah Parni, aku takut, tolak Sari. Sari menolaknya. Takut kenapa kamu Sari? Dia itu lemah, mana bisa nyakitin orang. Dewi mengejek. Dia itu nggak selemah yang Mbak pikirkan. Karena apa Ngomong jangan setengah-setengah, katanya Dewi sambil ngomel gitu. Sari menghela napas dalam-dalam. Ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk bisa mengungkapkan isi hatinya karena bisa jadi emak dibunuh oleh Mbak Parni. Soalnya sebelum Mama hilang, ia bertengkar hebat dengan Parni. Jangan buat berita bohong kamu, Sari. Parni itu wanita yang baik. Ia nggak mungkin tega menyakiti Mak, kata. Kilat amarah begitu jelas di mata Diman. Aku nggak bohong Bang. Nggak lama Emak keluar dari rumah, kemudian Mbak Parni juga keluar membawa karung dan parang panjang. Aku menyaksikan sendiri bagaimana
Ia pulang dengan membawa karung yang mengeluarkan darah dengan susah payah. Dia seperti psikopat, Bang. Psikopat. Sedangkan di tempat lain, Sulis mengintip saat akan pergi keluar rumah. Pandangannya mengedar ke segala arah. Warung Parni sudah sepi. Sepertinya gulainya lebih cepat habis saat ini juga. Pandangannya tiba-tiba tertuju pada sosok Parni yang sedang berjalan ke belakang rumah. Wanita berkulit hitam itu mencengking karung yang nampaknya nggak begitu berat isinya sembari membawa cangkul. Rasa penasaran Sulis kian membuncah. Ia kemudian mengikuti Parni yang melangkah tergesa-gesa masuk ke dalam kebun karet dan yang ada di belakang rumahnya. Sulis mengikuti dengan jarak yang cukup jauh. Sebenarnya Sulis sendiri takut Parni membalik dan mengetahui aksinya yang menguntit itu. Padahal ia sudah dapat peringatan keras dari Parni. Parni berhenti dan sempat mengedarkan pandangannya ke segala arah, ke sana ke sini, memastikan keadaannya itu aman. Beruntung saat itu Sulis jeli melihat gelagat Parni. Ibu muda beranak satu itu kemudian bersembunyi di balik pepohonan yang rindang dan tetap waspada. Nah, benar saja seperti dugaannya. Parni mulai mencangkul, menggali lubang yang cukup dalam dan kemudian membuka karung yang dengan sangat cepatnya. Saking penasaran, Sulis menggeser tubuhnya dan naas. Kakinya menginjak ranting kayu dan terdengar bunyi patahan. Kretak gitu. Sial, batinnya. Sulis mematung, jantungnya berdegup kencang seolah akan terlontar keluar dari mulutnya juga saat itu juga. Tenggorokannya rasa tercekat dan sulit bernapas saking takutnya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir atau yang di skip doang kemudian tinggal akhirnya. Jadi kira-kira kelanjutannya apa ya? Kira-kira yang difikirkan Sulis ini bener apa enggak ya? Dan setelah ini kira-kira siapa yang menjadi korbannya? Dan apakah benar yang meninggal hilangnya Halimah atau mertua Parni ini memang karena dijadikan bahan gulai atau memang karena murni hilang bukan ulahnya si Parni? Ya, itu semua nanti akan saya lanjutkan di episode-episode yang selanjutnya, dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe dan juga ditekan tombol loncengnya agar bisa mengikuti cerita-cerita yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.